Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk pembahasan bahan-bahan ujian. Kali ini saya akan membandingkan dari beberapa undang-undang, yaitu misalnya Undang-Undang 7 tahun 2017 dan juga Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Nah, misalnya saja ini tentang dana kampanye ya, dana kampanye Pileg maupun Pilpres. Itu diatur dalam Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana untuk Pileg dan Pilpres sumbangan perseorangan 2,5 miliar, kalau dari perusahaan 25 miliar, untuk DPD 750 juta, untuk perseorangan dan perusahaan 1,5 M. Kemudian Pilkada dengan Undang-Undang 10 tahun 2016, baik Pilgub maupun Pilbub maupun Pilwali dari perseorangan 75 juta, kemudian dari perusahaan 750 juta. Sedangkan dana untuk parpol 1 miliar per tahun ini menggunakan Undang-Undang 2 tahun 2008 sebagaimana telah dilakukan perubahan Undang-Undang 2 tahun 2011. Jadi dari perseorangan 1 M, lalu dari perusahaan 7,5 M, 7,5 miliar per tahun. Kemudian selanjutnya untuk sebaran untuk parpol, ya verifikasi parpol ini harus didukung 75% kabupaten kota dan 50% kecamatan. Dan untuk Pilpres dan Pilkada, untuk usungan pasangan calonnya sama-sama menggunakan 20% kursi dan 25% suara sah, menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu dan Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada. Lalu tentang kita lanjutkan pembahasan pada prinsip penyusunan daerah pemilihan dapil. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara, di mana satu orang memiliki satu nilai. Yang kedua adalah ketaatan pada pemilu yang proporsional, yaitu yang diutamakan adalah jumlah kursi yang besar sama dengan jumlah suara sah. Yang ketiga adalah proporsionalitas, yaitu sebaran alokasi kursi per dapil. Yang keempat adalah integralitas wilayah, yaitu ketepatan wilayah, kondisi geografis, kemudian perhubungan dan kemudahan transportasi. Perhubungan dan kemudahan transportasi. Lalu yang kelima adalah cakupan nilai yang sama, di mana dapil DPRD provinsi setara dengan DPRD, dapil DPRD provinsi setara dapil daerah kabupaten kota. Yang keenam adalah kohesivitas, yaitu sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat, kemudian juga melihat dari kalangan minoritas. Yang ketujuh adalah kesinambungan. Kesinambungan dapil yang sudah ada pada pemilu sebelumnya kecuali melebihi batas maksimal alokasi kursi di setiap daerah atau bertentangan dengan 6 prinsip di atas. Nah, untuk ketentuan pidana Undang-Undang 7 tahun 2017, di sini ada yang mengatur pidananya adalah 1 tahun sampai lebih besar dari 1 tahun dan 12 juta, dan denda 12 juta yang itu setiap orang tidak benar dalam DPT, memberikan DPT, kemudian juga setiap kepala desa mengatur, kemudian KPPS dalam distribusi suara, terus mengacau, menghalangi KPPS setiap orang, merusak berita acara, kampanye luar jadwal, terganggu, terus hitung berubah setiap orang anggota KPU dan yaitu menghilangkan setiap orang dan juga lembaga survei ini diatur 1 tahun sampai dengan 12 juta. Setiap
pelaksana kampanye yang melanggar, kemudian ASN. ASN itu aparatus sipil negara, peserta pemilu yang memberikan keterangan tidak benar, majikan yang tidak memberikan kepada karyawannya untuk memilih, itu dikenain maksimal di atas 1 tahun dan 12 juta. Jadi pidana 1 tahun. Lalu ada juga yang sampai 6 bulan, maksimal 6 bulan dan denda 6 juta, yaitu PPS, PPLN tidak mengumumkan, memperbaiki daftar pemilih dan daftar pemilih sementara, dan kemudian pelaksana kampanye terganggu juga karena kelalaian, menyebabkan kelalaian, karena kelalaian. Lalu yang ketiga adalah pidana 2 tahun atau 24 juta, setara 24 juta, setiap orang memberikan keterangan tidak benar pada laporan dana kampanye, kemudian dengan sengaja kehilangan hak orang lain, menghilangkan hak orang lain, lalu tidak memberikan salinan DPT, kemudian anggota yang tidak sengaja, kemudian pelaksana kampanye yang melanggar. Kemudian ada juga yang pidana 3 tahun, denda 36 juta, yaitu setiap orang yang melakukan kekerasan, ancaman, menghalangi orang untuk terdaftar dalam daftar pemilih, kemudian tidak menindaklanjuti temuan dan dalam verifikasi partai politik, menjanjikan uang, materi lainnya. Jadi politik uang itu dendanya adalah 3 tahun sampai dengan 36 juta. Lalu ada pidana 4 tahun dan denda 48 juta, yaitu melaksanakan kampanye di masa tenang. Itu sanksinya itu. Sanksi pidananya. Kemudian ada lagi 2 tahun dan denda 240 juta, yaitu mencetak lebih surat suara, kemudian ketua KPU dengan sengaja melakukan pencetakan lebih surat suara yang sudah diatur. Lalu ada pidana 18 bulan dan denda 18 juta, yaitu setiap orang mencoblos lebih dari 1 kali. Kemudian anggota KPU melakukan kelalaian. Lanjut yang ke-8 adalah penjara 5 tahun dan denda 60 juta, yaitu menggagalkan pemungutan suara. Ini pidananya 5 tahun dan denda 60 juta. Kemudian ada lagi pidana 6 tahun dan denda 72 juta, yaitu menggunakan dokumen palsu. Dan yang terakhir ada 2 tahun dengan denda 500 juta. Itu ada 10 jenis pidana yang terdapat dalam Undang-Undang 7 tahun 2017. Selanjutnya adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang syarat DPD, yaitu dukungan dari DPT. Jika yang pertama adalah, kategori pertama adalah sampai dengan 1 juta DPT, maka harus dukungan 1.000. 1 sampai 5 juta 2.000, 5 sampai 10 juta 3.000, 10 sampai 15 juta 4.000. Di DKI adalah 4.000, di DKI adalah 3.000 karena DPT-nya berkisar 5 sampai 10 juta. Kategori keempat adalah 10 sampai 15 juta, DPT 4.000. Lalu di atas 15 juta 5.000. Jadi ada 5 kategori dalam syarat dukungan bakal calon DPD, yaitu 1 juta, 1 sampai 5 juta, 5 sampai 10 juta, 10 sampai 15 juta, dan di atas 15 juta, yaitu 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, dan 5.000. Kemudian DPR ini 575 anggota atau kursi, namun ada Perpu 1 tahun 2022 ini sudah bertambah karena adanya DOB Papua, 5 DOB Papua. Jumlahnya nanti akan ada di slide berikutnya. Kemudian alokasi kursi per dapil adalah 3 sampai 10, minimal 3, maksimal 10. Dapil provinsi
Dapilnya adalah dapil provinsi, kabupaten kota, atau gabungan kabupaten kota. Di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 ada 80 dapil DPR RI, namun ini sudah berubah dengan adanya Perpu 1 tahun 2022. Kemudian ambang batas 4%. Nah, ini DPRD provinsi ada 272 dapil provinsi, nanti kita lihat lagi di Perpu nomor 1 tahun 2017. Oke, untuk DPRD Kabupaten Kota, jumlah kursinya adalah 20 sampai 55 kursi. Kita lihat konfigurasi ya untuk dapil provinsi 35 sampai 120 kursi untuk DPRD provinsi. Di mana ada 7 kategori untuk jumlah penduduk 1 juta 35 kursi, 1 sampai 3 juta 45 kursi, 3 sampai 5 juta 55 kursi, 5 sampai 7 juta 65 kursi, 7 sampai 9 juta 75 kursi, 9 sampai 11 juta 85 kursi, 11 sampai 20 juta 100 kursi, dan di atas 20 juta 120 kursi. Ini alokasi kalau di DPR tadi 3 sampai 10, kalau di DPRD provinsi 3 sampai 12 kursi per dapil. Lalu kita lihat dengan DPRD kabupaten kota, jumlah kursinya adalah 20 sampai 55 kursi. Jadi kalau DPRD provinsi 35 sampai 120 kursi, maka DPRD provinsi minimal 35 maksimal 120. Dan untuk DPRD kabupaten kota jumlah kursinya minimal 20 maksimal 55 kursi. Nah, kita lihat ada 8 kategori. Yang pertama adalah sampai dengan jumlah penduduk 100.000 20 kursi, 100 sampai 200.000 25, 200 sampai 330, 300 sampai 400.000 35, 400 sampai 500.000 40, 500 sampai 1 juta 45, 1 sampai 3 juta 50, dan di atas 3 juta adalah 55 kursi. 100 sampai 200, saya ulang ya, ada 8 kategori untuk jumlah kursi untuk DPRD Kabupaten Kota, yaitu kategori pertama 20, yaitu sampai dengan 100.000, 100 sampai 200.000 25 kursi, 200 sampai 300.000 30 kursi, 300 sampai 400.000 35 kursi, 400 sampai 500.000 40 kursi, 500 sampai 1 juta 45, 1 sampai 3 juta 50, di atas 3 juta 55. Demikian pula untuk DPRD provinsi, saya ulangi, ada 7 kategori untuk DPRD provinsi. Jumlah penduduk sampai dengan 1 juta 35, 1 sampai 3 45, 3 sampai 5 55, 5 sampai 7 65, 7 sampai 9 75, 9 sampai 11 85, 11 sampai 20 100, di atas 20 120. Selanjutnya untuk pencalonan persorangan berdasarkan Undang-Undang 10 tahun 2016, wali kota atau bupati, atau kita mulai dari gubernur. Untuk pencalonan perseorangan ada 4 kategori jumlah dukungan. DPT sampai dengan 2 juta 10%, kemudian 2 sampai 6 juta 8,5%, 6 sampai 12 juta 7,5%, dan di atas 12 juta adalah 6,5%. Jadi ada 4 kategori untuk dukungan calon perseorangan pada pencalonan gubernur, pasangan gubernur dan wakil gubernur. Nah, untuk perselisihan hasil pemilunya, DPT sampai dengan 2 juta harus 2% selisihnya, 2 sampai 6 juta harus 1,5%, 6 sampai 12 juta 1%, dan di atas 12 juta adalah 0,5%. Oke, itu adalah calon perseorangan untuk gubernur. Lalu calon perseorangan untuk bupati dan wali kota. Ada 5 syaratnya, ada 5 kategori juga ya. Yang pertama syaratnya ada 4 untuk jumlahnya. Yang pertama sampai dengan 250.000 10%.
didukung harus 10%, 250 sampai 500.000 8,5%, DPT, 500.000 sampai 1 juta 7,5%, dan di atas 1 juta 6,5%. Untuk perselisihan hasil pemilu sama ya, kategorinya sama 2%, 1,5%, 1%, dan 0,5%. Ini juga sama 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%. Nah, untuk perselisihan hasil pemilu sampai dengan 250.000, DPT-nya itu harus 2%, selisihnya 250 sampai 500.000, 1,5%, 500 sampai 1 juta 1%, 7,5% untuk DPT-nya, 1% untuk perselisihan hasil pemilunya, di atas 1 juta 6,5%, dan perselisihan hasil pemilunya 0,5%. Jadi saya ulangi, untuk gubernur calon perseorangan, DPT sampai dengan 2 juta 10%, PHP-nya 2%, 2 sampai 6 juta 8,5%, PHP-nya 1,5%, 6 sampai 12 juta 7,5%, PHP 1%, di atas 12 juta 6,5%, PHP 0,5%. Untuk bupati dan pasangan bupati dan pasangan wali kota sampai dengan 250.000 10%, PHP 2%, 250 sampai 500.000 8,5%, PHP 1,5%, 500.000 sampai 1 juta 7,5%, PHP 1%, di atas 1 juta 6,5%, PHP 0,5%. Ini harus tersebar di kecamatan. Terus sebarannya harus tersebar di setiap kecamatan untuk kabupaten kota. Lanjut, untuk di Undang-Undang 7 ini sudah menggunakan penetapan untuk hasil terpilih kursi, untuk penetapan kursi menggunakan Saint Lague pasal 415, yaitu dibagi ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbanyak. Di pemilu 29 September tahun 55 juga memilih anggota DPR, itu untuk sejarah pemilu. Ini kita campur-campur saja ya dengan yang ada. Tadi sudah dibahas untuk calon perseorangan dukungan DPT provinsi sampai dengan 2 juta 10%, 2 juta sampai 6 juta 8,5%, di atas 6 juta sampai 12 juta 7,5%, di atas 12 juta 6,5%. Dan yang kelima adalah 50% tersebar di kabupaten kota. Nah, dia harus tengah tersebar di kabupaten kotanya. Misalnya kalau DKI 66 kabupaten kota, maka harus tersebar di 3 kabupaten kota. Dalam perseorangan bupati dan wakil bupati dan juga wali kota sampai 250.000 10%, 250.000 sampai 500.000 8,5%, 500.000 sampai dengan 1 juta 7,5%, 1 juta 6,5%. Di atas ya, di atas 250.000 sampai dengan 500.000, di atas 500.000 sampai dengan 1 juta. Jadi di atas 1 juta 6,5%. Tersebar juga di 50% jumlah kecamatan. Kemudian ini terhadap Undang-Undang 10 tahun 2016 ini ada putusan MK. Jadi tidak lagi mengacu kepada DPT pemilu sebelumnya. Putusan MK nomor 54 PUU 14/2016. Nama-nama tidak harus terdaftar di DPT pemilu terakhir, tapi penduduk yang memiliki hak pilih saja. Karena di dalam syarat ini disampaikan harus didukung oleh yang terdaftar di dalam DPT pemilu sebelumnya. Nah, melalui putusan MK nomor 54 tahun 2016 tidak lagi harus terdaftar di DPT, tapi cukup merupakan penduduk yang memiliki hak pilih saja. Untuk sistem pemilu ada 4 unsur mutlak dan 2 unsur pilihan. Unsur mutlaknya adalah yang pertama besaran dapil atau distrik magnitudo, yaitu jumlah penduduk, wilayah administrasi. Yang kedua peserta pemilu dan pola pencalonan. Yang ketiga adalah modal
model penyuaraan atau balloting model. Lalu yang keempat ada formula penyuaraan. 4 unsur mutlak untuk konversi suara menjadi kursi penyelenggara negara. Kemudian ada 4 unsur bersifat sekuensial. Nah, unsur pilihannya adalah ada 2 tadi, ambang batas perwakilan atau legal electoral threshold, yang sekarang ini di pemilu 2019 sampai dengan 2024 masih menggunakan Undang-Undang 7 tahun 2017, itu untuk parliamentary threshold-nya ada 4% untuk partai politik menjadi anggota DPR. Kalau DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota tidak ada threshold. Kemudian waktu penyelenggaraan. Nah, ini tergantung tergantung tujuan yang hendak dicapai. Selanjutnya adalah terkait putusan-putusan MK, putusan MK nomor 14 PU garing 11 garing 2013 adalah ini menyatakan pilkada serentak untuk di tahun 2019 legislatif dan eksekutif bersamaan. Inilah yang menjadi dasar 14 tahun 2013 ini menjadi dasar pemilu serentak legislatif presiden dan wakil presiden berjalan serentak. Sebelumnya adalah terpisah. Pileg dulu, baru kemudian pilpres. Nah, ada putusan MK nomor 5 garing PUU garing 5 2007, Undang-Undang nomor 12 tahun 2008, perubahan keduanya di Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, yaitu mengatur peraturan MK ini kemudian memperbolehkan calon perseorangan di dalam pilkada. Jadi mulai tahun 2008 ini diadopsi pemilu pilkada 2008 sudah boleh calon perseorangan. Kemudian peraturan MK nomor 22 sampai 24 garing PUU 6 2008 tentang penetapan calon terpilih menjadi urutan suara terbanyak. Ini adalah lahirnya dari GR terhadap Undang-Undang 10 tahun 2008. Dulunya adalah berdasarkan urutan, nomor urut. Nah, ini kita lihat jumlah anggota DPR. Di tahun 2004 itu 550 anggota DPR atau 550 kursi, 2009 560 kursi, 2014 560 kursi, dan 2019 575 kursi. 2024 ini ada penambahan 15 kursi kalau nggak salah ya di Undang Perpu 1 tahun 2022. Nanti kita lihat pada perpunya. Perolehan kursinya tahun 2004 yang menduduki itu ada 16 partai politik, 2009 ada 9 partai yang menduduki parlemen, 2014 10 partai, 2019 kemarin ada 9 partai. Ada 9 partai, satu partai yang tidak lagi masuk adalah Partai Hanura yang dari 10 partai di tahun 2014, di 2019 Partai Hanura tidak masuk dalam parlemen atau DPR RI. Kontestannya untuk 2004 ada 24 partai politik, 24 yang masuk ke parlemen, 16 partai. Untuk tahun 2009 38 partai dan 4 partai lokal, 9 partai yang masuk dalam parlemen. Di tahun 2014 ada 12 partai dan 4 partai lokal. Di tahun 2009 ini parliamentary threshold-nya 3%. Yang masuk 9 partai dari 38 partai dan 4 partai lokal Aceh. Kemudian di 2014 ada 12 partai, 4 partai lokal. 12 partai ini parliamentary threshold-nya 3,5%, 10 partai yang masuk. Nah, untuk di tahun 2019 ini ada 16 partai politik dan 4 partai lokal Aceh dan 4% parliamentary threshold. Dan ada 9 partai yang masuk di parlemen. Untuk di pilkada pemilu di 2024 ini ada 18 partai politik dan ya 6 partai lokal Aceh, Mas. Nanti akan kita cross check lagi. Tahun 99 ada 48 partai politik, namun belum ada KPU. Belum amandemen UUD 45 selesai tahun 2004. Jadi digunakan pada pemilu 2004. Oke. Pemilu
3 November 1945, tanggal awal ya, kita lihat untuk di Orde Baru tonggak awal ini ya pelaksanaannya pemilu 3 November 1945. Di Orde Baru itu ada 6 kali pemilu, yaitu tahun 71, 77, 85, kemudian diulang tahun yang keempatnya adalah tahun 87, 487, terus 5, 92, dan yang ke-6 97. Jadi ada 6 kali pemilu di zaman Orde Baru. Namun di pemilu reformasi itu tahun 99, yang kedua 2004, ketiga 2009, keempat 2014, kelima 2019. Jadi untuk saat sampai dengan 2019 itu sudah 11 kali terjadi pemilu. Ya, Orde Baru ya. Kalau Orde Lama ada lagi. Nah, Orde Baru dimulai tahun 71. Oke, Undang-Undang 17 tahun 2014 ini mengatur tentang MD3. Terus yang 14 tahun 2008 untuk IP-nya. Putusan MK nomor 14 tahun PUU 11 2013 tentang pemilu serentak. Jadi 14 2013 pemilu serentak. Pilkada jalur persorangan adalah putusan MK nomor 5 tahun 2007. Di mana perubahannya adalah di Undang-Undang 11 tahun 2008. Perubahan kedua Undang-Undang 32 tahun 2000. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama terjadi di 19 Oktober tahun 1999, perubahan kedua di 18 Agustus 2000, kemudian perubahan ketiga di 9 November 2001, dan perubahan keempat adalah di 10 Agustus tahun 2002. Inilah yang menjadi dasar pembentukan KPU dan pelaksanaan pemilu di tahun 2004 secara langsung. Jadi presiden dipilih langsung oleh rakyat di tahun 2004. Terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Ini adalah UUD 1945 sebelum perubahannya. 37 pasal, 198 ayat, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Oke, ini pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah segala bangsa. Kemudian keduanya dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi yang ketiganya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan didongakkan oleh keinginan Nur. Yang keempat kemudian daripada itu, jadi pembukaan itu disingkat BDAK. BDAK. Bab 1 bentuk dan kedaulatan pasal 1. Bab 2 adalah mengatur MPR. Sorry, ini 37 pasal 194 ayat. Nanti kita cek lagi. Ini apakah termasuk undang-undang yang baru. Bab 2 MPR pasal 2 dan 3. Bab 3 kekuasaan pemerintahan negara pasal 4. 5, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bab 4-nya DPA dihapus. Bab 5-nya Kementerian Negara. Ini sampai pasal 17. Kemudian bab 6-nya pemerintah daerah pasal 18, 18A, 18B. Bab 7-nya tentang DPR pasal 19, 20, 20A, 21, 22, 22A, 22B. Bab 7 tentang DPD pasal 22C, 22D. Bab 7B tentang pemilu pasal 22E. Bab 8 hal keuangan yaitu pasal 23, 23A, 23B, 23C, 23D. Pasal bab 8A BPK yaitu pasal 23E, 23F, 23G. Lalu bab 9 kekuasaan kehakiman yaitu pasal 24, 24A, 24B, 24C, 25.
9A, bab 9A adalah wilayah negara, yaitu pasal 25A. Bab 10 wilayah negara dan penduduk, yaitu pasal 26, 27, 28. Bab 10A tentang hak asasi manusia, yaitu pasal 28A, 28B, 28C, 28D, 28E, 28F, 28G, 28H, 28I, 28J. Bab 11 adalah tentang agama, yaitu pasal 29. Bab 12 adalah pertahanan dan keamanan negara, yaitu pasal 30. Bab 13 adalah pendidikan dan kebudayaan, yaitu pasal 31 dan 32. Dan seterusnya bab 14 adalah perekonomian, yaitu bab 15 luar negeri dan seterusnya. Oke, pemilu tahun 1955, pemilu pertama 29 September tahun 55. Memilih anggota DPR, di mana ada 229 partai politik dan 260 kursi. Kemudian ada undang-undangnya tuh Undang-Undang Nomor 7 tahun 53, tahap 2-nya adalah 15 Desember tahun 55, yaitu memilih anggota konstituante dengan 520 kursi. Ada 172 tanda gambar peserta pemilu, 14 wakil golongan minoritas diangkat oleh pemerintah. Lalu ada TNI Polri, ada hak memilih di zaman itu ya, ada hak memilih di tahun 55. 16 dapil, 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, 43.429 desa, perbandingannya adalah 300.000 penduduk, ada 1 wakil. DPT-nya dimutakhirkan adalah antara Mei sampai November tahun 54 dengan jumlah hak pilih adalah 43.104.464.000. Menggunakan hak pilihnya 43.104.464. Menggunakan hak pilihnya sebanyak 37.875.299, sebanyak 87,65%. Pemenang pemilu di Desember 55 itu adalah Partai Nasional Indonesia atau PNI yang pertama, yang kedua adalah Masyumi, yang ketiga adalah Nahdlatul Ulama, yang keempat adalah PKI, Partai Komunis Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan, kemudian ada 16 bab dan pasal. 3 pasal aturan peralihan, 2 pasal aturan tambahan. Kemudian aturan peralihan, pasal 3, MK dibentuk sampai dengan 17 Agustus 2003. MK-nya dibentuk sampai dengan 17 Agustus 2003. Bab 16 perubahan Undang-Undang Dasar adalah di pasal 37, memperhatikan 5 hal. Yang pertama adalah usul perubahan Undang-Undang Dasar diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR. Kemudian usul tertulis beserta alasan. Yang ketiga untuk mengubah perlu sidang MPR yang dihadiri paling minimal 2/3 dari jumlah anggota MPR. Yang keempat adalah putusan harus disetujui paling tidak 50% ditambah 1 jumlah anggota MPR. Yang kelima adalah khusus bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. Jadi untuk mengubah Undang-Undang Dasar harus diajukan sepertiga dari jumlah anggota MPR dan harus tertulis, dan juga pada sidangnya harus dihadiri 2/3 jumlah anggota MPR, dan pada putusan persetujuannya harus dihadiri 50% ditambah 1 jumlah anggota MPR. Nah, ada beberapa kesepakatan, ada 4 kesepakatan ya, pada saat akan diamandemen UUD 1945, ada 5. Yang pertama adalah tidak mengubah pembukaan UUD 1945. Yang kedua adalah tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, sehingga pasal 37 khusus bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan.
Yang ketiga adalah mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat adalah penjelasan normatif masuk dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Yang kelima adalah melakukan perubahan dengan cara adendum. Jadi ditambahkan, bukan diubah. Nama pemilu. Nama pemilu yaitu besaran dapil. Besaran dapil itu adalah single member constituency atau multi member constituency. Namanya, sebutannya untuk besaran dapil. Single member constituency atau multi member constituency. Kemudian pola pencalonan. Pola pencalonan itu adalah party list atau open list. Jadi partai atau terbuka. Jadi sifatnya ditentukan oleh partai atau. Kemudian model penyuaraannya, sistem preferensi atau alternatif vote. Lanjut, secara umum formula pemilihan. Sistem pemilu terbagi 3 model. Yang pertama adalah sistem pemilu proporsional representatif atau dikenal PR. Yang kedua adalah sistem pemilu mayoritarian dan yang ketiga adalah sistem pemilu campuran dibagi 2, yaitu yang pertama adalah mixed member proporsional MMP. Yang kedua adalah sistem pemilu paralel menggunakan 2 sistem pemilu proporsional dan mayoritarian campuran terbagi 2. Lanjut. Syarat PPK PPS, KPPS PPLN, KPPSLN sama semua yaitu di atas 25 tahun. SLTA sederajat. Pasal 56 yaitu Sekjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten Kota bersifat hierarkis. Kemudian pasal 57 Sekjen KPU, PNS, calon Sekjen usul KPU sebanyak 3 orang pada Presiden. Nah, Presiden memilih 1 orang ditetapkan yang Kepres. Sekjen KPU bertanggung jawab kepada Ketua KPU. Pasal 58 Sekretaris KPU Provinsi mengusulkan kepada provinsi 3 orang. Kepada Sekjen KPU, setelah konsul pemerintah daerah, Sekjen menetapkan 1 dengan keputusan Sekjen KPU, Sekretaris KPU Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. Pasal 59, Sekretaris KPU Kabupaten Kota, pasal 58. Secara umum dikenal 3 model sistem pemilu. Dan setiap sistem pemilu dapat dibedakan dari sejumlah unsur mutlak yang membentuknya. Unsur pencalonan yang diadopsi dalam Undang-Undang 8 tahun 2012. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012, penentuan calon terpilih. Lanjut, prinsip yang mendasari penentuan besaran dapil anggota DPD adalah kemudian penentuan pasal presiden dan wakil presiden terpilih di Indonesia menggunakan formula apa? Kemudian pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan mencapai suara mayoritas apabila pasangan calon tersebut memenuhi 50% plus 1. Pendaftaran pemilih setiap menjelang penyelenggara disebut. Kemudian daftar pemilih atas prakarsa pemilih disebut. Pendataan pemilih zaman Orde Baru adalah tipe apa? Jumlah anggota DKPP berapa? 5 orang. Pendaftar 7 orang. 7 orang ya, nanti 5 atau 7 ya. Harus bisa. Pendaftaran pemilih tahun 2004 tipenya apa? Pendaftaran pemilih tahun 2009 tipenya apa? Strategi pendaftaran pemilih tahun 2004, 2009, 2014 itu apa? Kemudian iklan TV di radio, semua iklan jenisnya misalnya presiden maksimal 10 spot ya 10 sampai 30 detik per stasiun TV. 10 spot 30 detik sampai dengan 30 detik per stasiun TV. Lalu 10 spot sampai dengan stasiun radio. Untuk radio
10 spot juga, tapi maksimal 60 detik stasiun radio. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers bersama-sama ya. Pola pencalonan. Setiap partai satu nama itu disebut dengan pemilu mayoritarian atau pluralitarian. Setiap partai satu nama itu pola pencalonan presiden dan wakil presiden ini adalah pemilu mayoritarian atau pluralitarian. Kemudian kalau mayoritarian setiap partai satu nama. Nama calon berdasarkan nomor urut untuk mendapatkan kursi partai itu disebut party list. Ini pileg tahun 99. Lalu daftar calon tetapi tanpa nomor urut mendapatkan kursi partai itu open list. Pileg tahun 2009 dan 2014. Yaitu daftar calon tetapi tanpa nomor urut. Dia mendapatkan kursi partai. 2009 sampai 2014. Itu ditentukan oleh partai. Daftar semi terbuka, semi open list. Calon nomor urut, penetapan calon nomor urut kecuali mencapai jumlah suara BPP. Itu pileg tahun 2004. Ini BPP. Semi open list. Jadi hanya bersifat semi saja. Kalau yang ada daftar calon tanpa nomor urut, dia mendapatkan kursi partai. Oke, sistem pemilu proporsional adalah dianut oleh sistem 2, 3, dan 4, yaitu party list, kemudian proporsional ya, party list, open list, semi open list. Itu adalah sistem pemilu proporsional. Nah, ini dana kampanye lagi kita bahas. Di sini ada dana kampanye untuk Pilpres. Pilpres ini dari persorangan dia maksimal 1 miliar. Kalau DPR sama dengan DPD maksimal 1 miliar juga. Nah, untuk calon gubernur itu 75 juta. Calon bupati 75 juta juga sama. Nah, untuk kelompok badan usaha untuk Pilpres sampai dengan 5 miliar. Untuk DPR atau DPD 7,5 miliar dari usaha. Untuk gubernur 750 juta. Sama juga dengan bupati 750 juta. Dan bupati dan wali kota. Nah, untuk usia ini untuk Pilpres usianya 35 tahun. Jadi calon presiden 35 tahun. Sedangkan untuk DPR, DPRD, DPD itu 21 tahun saja. Untuk calon gubernur 30 tahun, sedangkan untuk calon bupati itu 25 tahun. Pendidikan sama semua yaitu SMA, SMA, dan SMA. Oke, selanjutnya usia untuk KPU. KPU itu 35 tahun. Bawaslu pun 35 tahun untuk RI-nya. Untuk KPU Provinsi, Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Kabupaten Kota sama-sama 30 tahun. Nah, Panwas Kecamatan ini 25 tahun. Kalau Panwas Kelurahan ada perubahan, bisa 25 tahun sampai 21 tahun. 21 tahun ini adanya Perpu nomor 1 tahun 2022. Pengawas TPS pun sama. Tadinya 25 tahun, sekarang bisa berubah 21 sampai dengan tidak terpenuhi 21. Jadi Panwas Kelurahan Desa juga tidak terpenuhi 21 bisa 17 tahun. Kedudukan hukum legal standing pemohon untuk MK, tata cara di MK diatur menurut Undang-Undang 24 tahun 2003, yaitu perorangan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah Persatuan Masyarakat Hukum Adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur undang-undang. Dalam undang-undang ya. Kemudian badan hukum atau privat atau juga lembaga negara. Jadi bisa mengajukan legal standing, punya legal standing untuk mengajukan di MK. Putusan MK nomor 14 tahun 2013 itu pemilu serentak buat calon. Putusan MK persorangan ada 22 sampai 24 tahun 2008.
Pembahasan soal-soal. Undang-Undang 15 tahun 2011. Tim sel unsur pemerintah ini harus dilihat lagi ya, karena tim sel antara Undang-Undang 15 tahun 2011 dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Ya. Kita lanjut pembahasan tentang Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini nanti yang tadi dibahas, yang di atas, ya, ini yang dibahas nanti di atas adalah misalnya tim sel unsur pemerintah masyarakat, tim sel paling banyak berapa orang? Misalnya 11 orang keterwakilan perempuan. Terus reputasi, rekam jejak yang baik, kredibilitas dan integritas, memahami permasalahan pemilu, kemampuan dalam melakukan rekrutmen. Itu tim sel ya. Pasal 17 tim sel KPU provinsi dibentuk SK KPU minimal S1, minimal 30 tahun, akademisi, profesional, masyarakat yang memiliki integritas melalui kerjasama dengan perguruan tinggi. Tim sel KPU Kabupaten Kota, anggota KPU Kabupaten, nah ini ada anggota KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota diberhentikan dengan tidak hormat apabila tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah janji jabatan, dan kode etik, tidak dapat melaksanakan tugas 3 bulan secara berturut-turut tanpa alasan yang sah, jatuhi pidana penjara putusan pengadilan kekuatan hukum tetap yang diancam pidana penjara 5 tahun. Dan sekarang kita membahas tentang UUD 1945. UUD 1945 ini adalah, pertama adalah bentuk bab 1 bentuk dan kedaulatan, pasal 1 kesatuan, UUD 45. Pasal 1 mengatur tentang kesatuan. Pasal 2 mengatur tentang kedaulatan rakyat. Pasal 3 adalah negara Indonesia. Bab 2 Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 2-nya 1 terdiri dari anggota DPR dan DPD. DPR itu terdiri dari anggota DPR dan DPD. Itu pasal 2 ayat 1. Pasal 2 ayat 2 sidang 5 tahun sekali di ibu kota negara. Yang ketiga adalah putusannya suara terbanyak untuk MPR. Pasal 3 wewenang mengubah dan menetapkan UUD 45. Pasal 3. Yang kedua adalah melantik presiden dan wakil presiden. Yang kedua melantik pasal 3 ayat 2 melantik presiden dan wakil presiden. Pasal 3 ayat 3 memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan. Bab 3 kekuasaan pemerintahan negara. Pasal 4-nya 1 memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD dibantu Wapres. Ini tentang presiden ya. Pasal 8 hak mengajukan RUU ke DPR, menetapkan PP peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. Pasal 6-nya adalah calon presiden dan wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak lahir, tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendak sendiri dan tidak pernah mengkhianati negara serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pasal 6 ayat 2 tentang syarat-syarat presiden dan wakil presiden diatur undang-undang. Pasal 6A ayat 1 dipilih presiden dan wakil presiden itu dipilih satu pasangan langsung oleh rakyat. Pasal 6A ayat 2 diusul partai politik atau gabungan partai politik. Pasal 6A ayat 3 suaranya harus lebih besar dari 50%, 20% di setiap provinsi dan 50% dari jumlah 20% di setiap provinsi dan 50% dari jumlah provinsi. Jadi harus melebihi dari 50% jumlah provinsi dan suaranya harus 20% di setiap provinsi. Suara harus lebih besar dari 50%. Jika tidak memenuhi 1 dan 2, maka dipilih kembali. Itu pasal 6A ayat 4. Pasal 6 ayat 5 tata caranya pemilihannya diatur undang-undang. Pasal 7 jabatan 5 tahun. Jadi presiden dan wakil presiden menjabat selama 5 tahun dan dipilih kembali hanya 1 kali jabatan yang sama. Pasal 7A diberhentikan oleh MPR. Presiden dan wakil presiden itu bisa diberhentikan oleh MPR atas usul DPR jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara,
korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Pasal 7B ayat 1 usul DPR lebih dulu dibuktikan oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, pendapat DPR sebagai fungsi pengawasan. Pasal 7B ayat 2, pendapat DPR sebagai fungsi pengawasan. Pasal 7B ayat 3, DPR ke Mahkamah Konstitusi bila didukung 2/3 dari 2/3 yang hadir pada rapat paripurna. Di DPR harus didukung ya. 2/3 dari 2/3 yang hadir. Kemudian MK, pasal 7B ayat 4, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, memutus paling lama 90 hari setelah usul DPR. Yang pasal 7B ayat 5, jika Mahkamah Konstitusi memutus terbukti, DPR sidang paripurna untuk usul ke MPR. Pasal 7B ayat 6, MPR wajib sidang paripurna untuk memutus usul DPR paling lambat 30 hari. Pasal 7B ayat 7, keputusan MPR harus diambil dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh 3/4 dan disetujui oleh 2/3 setelah Presiden dan Wakil Presiden terlebih dahulu menjelaskan. Lalu pasal 7C, Presiden tidak dapat dibekukan atau dibubarkan oleh DPR. Pasal 8, ayat 1, Presiden mangkat, diberhenti dan diberhentikan diganti oleh Wapres. Oke, pasal 8 ayat 2, Wapres kosong, setidaknya paling lama 60 hari, MPR sudah memilih 2 calon dari usul Presiden. Pasal 8 ayat 3, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti dan diberhentikan, pelaksanaan dipegang oleh Menteri Luar Negeri, Mendagri, dan Menteri Pertahanan. Paling lama 30 hari, MPR sidang memilih 2 pasangan calon dari 2 parpol yang menang 1 dan 2. Jadi bukan hanya parpol yang menang 1, tapi menang 1 dan 2. Pasal 9 ayat 1, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah agama di hadapan MPR. Pasal 9 ayat 2, jika MPR tidak dapat sidang, sumpah di hadapan pimpinan MPR disaksikan pimpinan MA. Lalu pasal 10, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 11 ayat 1, Presiden setuju DPR membuat perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain. Pasal 11 ayat 2, Presiden membuat perjanjian internal kepentingan rakyat harus disetujui oleh DPR. Pasal 11 ayat 3, ketentuan perjanjian internal diatur dalam undang-undang. Pasal 12, Presiden menyatakan bahaya, syarat, dan akibat diatur undang-undang. Pasal 13 ayat 1, Presiden mengangkat duta dan konsul. Pasal 13 ayat 2, pertimbangan atas pertimbangan DPR. Pasal 13 ayat 3, menerima penempatan duta negara lain. Pasal 14, gerasi dan rehabilitasi atas pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian pasal 14 ayat 2, amnesti dan abolisi atas pertimbangan DPR. Pasal 15, memberi gelar tanda jasa kehormatan diatur dalam undang-undang. Pasal 16, Presiden membentuk Dewan Pertimbangan diatur undang-undang. Pasal bab 4, Dewan Pertimbangan Agung dihapus. Bab 5, Kementerian Agama. Pasal 17, Presiden dibantu Menteri. Pasal 17 ayat 2, Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Pasal 17 ayat 3, setiap Menteri membidangi urusan tertentu. Pasal 17 ayat 4, pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian diajukan undang-undang. Diatur undang-undang. Bab 4, Pemerintah Daerah. Pasal 18 ayat 1, NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang memperhatikan dengan memenuhi pemerintah daerah diatur undang-undang. Kabupaten kota, NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, kota. Ini disebut pemerintah daerah diatur dalam undang-undang. Pasal 18 ayat 2, provinsi dari kabupaten kota mengurus sendiri pemerintah daerah atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18 ayat 3, Pemda provinsi, kabupaten, kota memiliki DPRD yang anggota dipilih melalui pemilu. Jadi ini
memiliki DPRD yang anggota dipilih melalui pemilu, dia pasal 18 ayat 3. Untuk pileg ya. Pasal 18 ayat 4, gubernur, bupati, dan wali kota yang dipilih secara demokratis. Ini pasal 18 ayat 4 menjadi dasar untuk pilkada. Pasal 18 ayat 3 dan 4. Ayat 3 tentang DPRD, ayat 4 tentang pilkada. Pasal 18 ayat 5, Pemda otonom seluas-luasnya kecuali undang-undang diatur. Pusat. Pasal 18 ayat 6, Pemda berhak menetapkan perda dan aturan lain. Pasal 18 ayat 7, susunan dan tata cara pemerintah daerah diatur undang-undang. Pasal 18A ayat 1, hubungan dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur undang-undang. Perhatikan khususan dan ragamnya. Pasal 18 ayat 2, hubungan keuangan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya dan sumber daya adil dan selaras diatur undang-undang. Pasal 18B, negara mengakui dan menghormati satuan pemerintah daerah khusus dan istimewa diatur undang-undang. Pasal 18B ayat 2, negara akui, hormati satuan masyarakat hukum adat dan hak tradisional yang diatur undang-undang. Bab 7 tentang Dewan Perwakilan Daerah Rakyat. Pasal 9, anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal 19 ayat 1 ini menjadi dasar pileg DPR. Pasal 19 ayat 2, susunan DPR diatur undang-undang. Pasal 19 ayat 3, DPR sidang sedikitnya 1 kali dalam 1 tahun. Pasal 20 ayat 1, DPR menguasai membentuk undang-undang. Pasal 20 ayat 2, setiap RUU dibahas DPR dan Presiden untuk persetujuan bersama. Pasal 20 ayat 3, jika RUU tidak disetujui bersama, tidak boleh diajukan dalam sidang DPR masa itu. Pasal 20 ayat 4, Presiden mengesahkan RUU menjadi undang-undang. Pasal 20 ayat 5, RUU tidak telah disepakati bersama, 30 hari RUU sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Pasal 20A ayat 1, fungsi legislasi dan anggaran dan pengawasan. Fungsi DPR ya. Fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pasal 20A ayat 2, hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat. Pasal 20A, hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, imunitas. Pasal 20A, hak DPR diatur undang-undang. Pasal 21 ayat 1, anggota DPR berhak mengajukan RUU. Pasal 22 ayat 1, genting memaksa Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Pasal 22 ayat 2, PP tersebut harus disetujui DPR pada persidangan berikut. Pasal 22 ayat 3, jika tidak disetujui PP harus dicabut. Pasal 22A, tata cara pembentukan undang-undang, diatur undang-undang. Pasal 28, 22B, anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya, syarat-syarat dan tata caranya diatur undang-undang. Bab 7A, Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 22C ini menjadi dasar. 22C, anggota DPRD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Ini salah ya, anggota DPD memilih. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu. Pasal 22C ayat 2, anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlahnya tidak lebih sepertiga jumlah anggota DPR. Saat ini adalah 4 per provinsi. Pasal 22C ayat 3, DPD bersidang sedikitnya 1 kali dalam setahun sama dengan DPR. Pasal 22C ayat 4, susunan dan kedudukan DPD diatur. Pasal 22D ayat 1, DPD dapat diajukan RUU kepada DPR mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, sumber daya dan sumber daya ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pasal 22 ayat 2D ayat 2, DPD ikut membahas RUU di atas serta memberi timbangan ke DPR mengenai RUU APBN serta RUU pajak, pendidikan, dan agama. Pasal 22D ayat 3, DPD dapat lakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang berkaitan di atas, sampaikan hasil ke DPR sebagai pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Pasal 22D ayat 4, anggota DPD dapat diberhentikan dalam jabatan, syarat-syarat dan tata cara diatur undang-undang. Pemilu, bab 7B, pemilihan umum, pasal 22 ayat 1, pemilu dilaksanakan secara luber jurdil setiap 5 tahun sekali, ayat 1. Pasal 22 ayat 2, pemilu diselenggarakan memilih anggota DPR, DPD, Presiden, Wakil Presiden, dan DPRD. Pasal 22D
22E ayat 3, peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. 22E ayat 3, parpol. Ya. 22E ayat 4, peserta pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan. Pasal 22E ayat 5, pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Pasal 22E ayat 6, pemilu diatur undang-undang. Bab 8, hal keuangan. Pasal 23, pertama APBN satu kali dalam satu tahun yang undang-undang. Pasal 23 ayat 2 RUU APBN diajukan Presiden dibahas bersama DPR. Pasal 23 ayat 3, jika RUU APBN tidak disetujui DPR, maka memakai APBN tahun lalu. Lanjut pasal 23A, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur undang-undang. Pasal 23B, macam dan harga mata uang diatur undang-undang. Pasal 23C, hal lain keuangan negara diatur undang-undang. Pasal 23D, negara memiliki bank sentral yang susunan kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur undang-undang. Bab 8A, Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E, 1. Memeriksa keuangan BPK bebas dan mandiri diresmikan oleh Presiden. Kedua, hasil periksa diserahkan ke DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangan. Ketiga, hasil periksa 23E ayat 3, hasil periksa ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan bendahara sesuai dengan undang-undang. Anggota BPK dipilih DPR, pertimbangan DPD diresmikan Presiden. Ayat 2-nya, pimpinan BPK dipilih oleh anggota. Pasal 23G, BPK kedudukan ibu kota, ada perwakilan setiap daerah. Kedua, ketentuan lanjut diatur undang-undang. Bab 9, kekuasaan kehakiman. Pasal 24, 1. Ayat 1, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka. 24, ayat 2, MA dan badan peradilan di bawahnya. PU, Pengadilan Agama, PM, PTUN, dan MK. Pasal 24, ayat 3 diatur undang-undang. Pasal 24A, MA mengadili ayat 1, MA mengadili kasasi, menguji perundangan di bawah undang-undang dan dalam undang-undang. Pasal 24A ayat 1 ya. Pasal 24 ayat 2, Hakim 24A ayat 2, Hakim Agung integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum. Pasal 24 ayat 3, calon hakim agung diusul dari Komisi Yudisial kepada DPR ditetapkan oleh Presiden. Pasal 24A ayat 4, ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung. Pasal 24A ayat 5, susunan kedudukan keuangan hukum acara MA serta badan peradilan di bawah diatur undang-undang. Pasal 24B ayat 1, Komisi Yudisial bersifat mandiri berwenang mengusul hakim agung. Pasal 24B ayat 2, anggota Komisi Yudisial memperhatikan pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian. Pasal 24B ayat 3, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan pers DPR dengan persetujuan DPR. Pasal 24B ayat 4, susunan kedudukan dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur undang-undang. Pasal 24C ayat 1, MK mewenang mengadili. Ini 24C tentang MK. Ayat 1, MK memiliki wewenang mengadili tingkat 1 dan terakhir final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa dan kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa hasil pemilu. Pasal 24C 2, MK wajib memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran Presiden dan Wakil Presiden. Pasal 24C ayat 3, MK memiliki 9 anggota. 24C ini. MK memiliki 9 anggota hakim konstitusi ditetapkan oleh Presiden. 3 dari MA, 3 dari DPR, dan 3 dari Presiden. Pasal 24C ayat 4, ketua dan wakil ketua MK dipilih oleh dan dari anggota. Pasal 24C ayat 5, hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang mengerti konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara
Pasal 24C ayat 6 MK diatur undang-undang. Pasal 25 syarat untuk menjadi dan berkepentingan diatur oleh undang-undang. Bab 9A wilayah negara. Pasal 25A NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia dan negara kepulauan terdiri berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas ditetapkan undang-undang. Bab 10 warga negara dan penduduk. Pasal 26 warga negara adalah orang berbangsa lain yang disahkan, orang berbangsa Indonesia asli dan orang berbahasa orang luar yang disahkan undang-undang. 2. Warga negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa luar yang disahkan undang-undang. 2. Penduduk sama dengan adalah warga Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ayat 3, warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Beda warga negara dan penduduk. Pasal 27, pasal 1 ayat 1, pasal 27 ayat 1, warga negara sama kedudukannya dalam hukum. Pasal 27 ayat 2, tiap warga negara hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 3, tiap warga negara berhak dan wajib bela negara. Pasal 27 ayat 3, negara. Pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran, lisan dan tertulis ditetapkan oleh undang-undang. Bab 10A, hak asasi manusia pasal 28A. Hak hidup dan hak bertahan hidup pasal 28B ayat 1, hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 28B ayat 2, hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, perlindungan kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28C, hak berkembang, kebutuhan dasar, pendidikan dan manfaatkan ilmu. Pasal 28C ayat 2, hak memajukan diri dan memperjuangkan hak. Pasal 28D, hak pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian adil dan perlakuan yang sama. Pasal 28D ayat 2, hak untuk bekerja mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Pasal 28D ayat 3, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28 ayat 4, 28D ayat 4, hak atas status kewarganegaraan. Pasal 28E, bebas memiliki 28E ayat 1, bebas memiliki agama dan beribadat menurut agamanya, memiliki pendidikan dan pengajaran, memiliki pekerjaan dan memiliki kewarganegaraan, memiliki tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Pasal 28 ayat 3, bebas meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nurani. Pasal 28 sampai seterusnya. Amandemen UUD 1945. Tanggal 19 Oktober tahun 1999, pasal yang dilakukan perubahan 9 pasal yaitu 5, 7, 9, 13, 14, 15, 17, 20, dan 21. Lalu 18 Agustus 2000 ada 10 pasal yaitu 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 30, dan 36. Lalu 9 November 2001 perubahan ketiga yaitu 7 pasal. Pasal 1, 3, 6, 11, 17, 23, dan 24. Dan yang terakhir amandemen keempat 11 Agustus 2002 yaitu pasal 2, 6, 8, 68, 11, 16, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, dan 37. Itu adalah sebanyak 13 pasal. Oke, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan selanjutnya. Sudah begitu banyak.